Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Bremana Tenaya. Saudara, Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret ex-Jampitsus. Tim penyidik menetapkan seorang berinisial NH sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari pengembangan perkara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tersangka ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Total 24 orang saksi diperiksa terkait perkara dugaan TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidikan terhadap kasus dugaan TPPU ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih dilakukan oleh tim 9 Kejagung. Kejagung memeriksa 8 orang sebagai saksi untuk tersangka Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut ada 11 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan ini. Namun yang hadir dalam pemeriksaan hanya 8 saksi. Jamwas Rudi Margono juga menyebut salah satu saksi yang diperiksa adalah Ferryanto Hongkiriwang. Nama Ferry sebelumnya juga pernah disebut oleh kuasa hukum tersangka Don Rito yang bilang jika Ferry sebagai sumber masalah di kasus dugaan korupsi PT Asabri dan TPPU yang menyeret nama ex-Jampitsus dan Don Rito. Itu yang lain berapa, Pak? Soalnya hari ini kalau nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke kampus Pet. 10 itu bersama Tantia sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang diri. Siap, Pak. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah menegaskan belum memastikan apakah akan mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan dan penahanan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Febri bilang saat ini masih fokus untuk membuat kasus TPPU yang disangkakan jaksa kepada ex-Jampitsus menjadi jelas. Sebelumnya kuasa hukum ex-Jampitsus juga menyoroti sangkaan jaksa penyidik yang dinilai masih tidak jelas di kasus ini. Bahas lebih jauh soal itu, tapi masih fokus pada substansi atau materi perkaranya. Identifikasi lah ya, sejumlah kejanggalan-kejanggalan atau indikasi-indikasi persoalan dari aspek prosedur dan juga substansi dalam penanganan perkara di kejaksaan ini. Itu nanti akan kami ulas dalam pertemuan secara langsung. Juga perlu sangat berhati-hati karena Pak Eva itu permintaannya ke saya tolong jernihkan hukumnya. Jadi betul-betul harus diurai fakta-faktanya agar hukumnya jernih. Informasi terkini dari kasus ex-Jampitsus akan kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan dan juga juru kamera Julian Fernando. Selamat pagi Jonah, tersangka baru berinisial NH ini apakah sudah diketahui peranannya dalam kasus ini? Ya bagaimana NH sendiri saat ini sudah ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ditahan selama 20 hari dari kemarin. Jadi terkait dengan apa hubungannya dengan mantan Jampitsus Febri Adriansyah, NH sendiri merupakan teman dan juga satu lulusan juga dengan Febri Adriansyah. Jadi perannya ini cukup strategis atau cukup vital dikarenakan diduga peran NH adalah sebagai gatekeeper. Apa itu gatekeeper? Jadi ini merupakan salah satu indikasi mungkin orang kepercayaan dalam rangka untuk mengamankan beberapa harta kekayaan dimiliki seperti adanya valuta asing ataupun adanya emas. Jadi terkait dengan peran NH ini saja menjadi sangat penting, apalagi kalau kita lihat dari hasil penggeledahan dilakukan oleh penyidik di mana ditemukan adanya uang yang sangat besar berjumlah ratusan miliar dan juga emas seberat 74 kg, maka
keputusan dari penyidik untuk menahan NH ini dalam rangka untuk bisa menggali lagi keterangan lebih dalam dan juga untuk mengetahui terkait dengan bagaimana emas itu bisa didapatkan. Jadi memang dari pihak kejaksaan ini itu saja masih terus melakukan pendalaman terkait dengan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu ke depan atau dekat kemungkin akan ada tersangka baru di luar dari NH ini. Tapi memang terkait dengan adanya penetapan tersangka oleh kejaksaan khusus kepada inisial NH ini dititik beratkan atau dikaitkan dengan adanya harta benda yang ada dan ditemui khususnya ketika pihak penyidik melakukan penggeledahan khususnya di rumah mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Bagaimana? Jonah, lalu bagaimana dengan kelanjutan pemeriksaan saksi? Sebelumnya ada 8 saksi yang sudah diperiksa namun 3 tidak hadir. Apakah hari ini ada dijadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang belum datang? Ya, terkait dengan pemeriksaan, memang dari tim 9 sendiri menjadwalkan pemeriksaan 11 saksi, tapi dari 11, 3 mangkir. Nah, terkait dengan adanya mangkir ini, dari pihak kejaksaan akan menjadwalkan ulang untuk memanggil, tentu saja dalam rangka pendalaman adanya kasus dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Terkait dengan adanya pendalaman kepada 11 saksi ini sangat penting untuk mengetahui terkait dengan latar belakang dan kaitannya terkait adanya tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya mungkin untuk mengetahui terkait dengan adanya dugaan adanya pencucian uang, khususnya ada beberapa perusahaan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pengurusan kasus hukum, tapi juga ini terkait dengan adanya pendalaman, adanya temuan emas dan juga uang berjumlah ratusan miliar. Jadi terkait dengan adanya 3 saksi yang mangkir ini, dari pihak Kejaksaan Agung akan menjadwalkan ulang untuk bisa memastikan bahwa kasus ini bisa akan terus terbuka. Apakah nanti bakal ada lagi penambahan lagi di luar 11 saksi ini, dari pihak Kejaksaan Agung, dari pihak tim 9 tidak menjawab secara detail, tapi yang pasti adalah fokus pertama atau fokus awal adalah memeriksa dari 11 saksi di mana 3 orang dimangkir. Bagaimana? Jika tadi soal sprindik TPPU, bagaimana dengan 3 sprindik lainnya yang sebelumnya ada Asabri, kemudian Krakatau Steel dan juga Batubara, apakah sudah ada perkembangannya dari Kejaksaan Agung? Ya, bagaimana terkait dengan adanya kasus lain, khususnya yang sudah dikeluarkan dalam sprindik dari pihak Kejaksaan Agung, ini masih terus melakukan pendalaman dan apakah nanti akan dikaitkan dengan adanya pemanggilan lagi, apakah mungkin saksi terkait dengan kasus tersebut, misalkan seperti Asabri ataupun dari kasus lain, ini saja masih melakukan pendalaman. Tapi kalau kita melihat dari upaya yang dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, ini memang cukup tegas dan fokus utama yang kami lihat adalah melakukan pendalaman terlebih dahulu, khususnya adanya temuan-temuan barang bukti hasil penggeledahan. Meskipun dari pihak kuasa hukum Febri Ardiansyah, Febri sendiri dari kuasa hukumnya mengatakan bahwa terkait dengan pendalaman ini meminta kepada pihak Kejaksaan Agung untuk tidak terburu-buru dan juga meminta untuk dipilah apakah ini masuknya ke tindak pidana korupsi ataupun lainnya. Namun yang pasti dari tim 9 ini secara tegas memastikan bahwa fokusnya adalah memeriksa adanya saksi-saksi tersebut dan melakukan pendalaman untuk melihat apakah ada hal lain atau upaya lain yang ditemukan selain adanya barang bukti yang ditemukan, khususnya ada emas dan juga uang senilai ratusan miliar rupiah. Baik, kita nantikan perkembangan dari Kejaksaan Agung terkait dengan 4 sprindik yang menyeret nama ex-Jampitsus. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan, dan juru kamera Julian Fernando dari Kejaksaan Agung Jakarta. Saudara, ada momen menarik perhatian saat Presiden Prabowo Subianto membuka pidatonya di acara akad massal rumah subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, di mana Presiden tiba-tiba memperbaiki urutan salamnya kepada Jaksa Agung dan Kapolri. Presiden juga bilang bahwa Jaksa dan Kapolri harus selalu berdekatan. Jaksa Agung, Panglima TNI, saya ulangi ya, Jaksa Agung, Kapolri, selalu berdekatan.
baru Panglima TNI. Sementara itu, Saudara, misteri kematian Sutrimo masih menjadi tanda tanya besar. Kepala Desa Ulahar Banyumas mengaku kaget salah satu warganya yang meninggal dunia bekerja di rumah dinas ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Penyebab kematian Sutrimo di sebuah klinik kecantikan yang sudah terbengkalai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan masih terus didalami oleh kepolisian. Di kampung halaman almarhum, kabar tewasnya Sutrimo masih menjadi perbincangan hangat. Kepala Desa Ulahar Kebumen mengaku kaget jika salah satu warganya bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kerja di tempatnya Jaksa Febri itu setelah meninggal. Kalau dari dulu saya nggak pernah. Sebelumnya itu pernah. Istilahnya mencari tahu orang ini kerja di mana. Ya mayoritas orang sini kan misalkan jadi supir di bos Jakarta, jadi Jakarta. Pembantu di Jakarta, seperti itu sih. Setelah mayatnya sudah mau diantar, saya layat baru saya tahu bahwa Trimo itu kerja di Jaksa Febri. Dari kehidupannya, ya menurut saya bukan sederhana, tapi ekonomi rendah. Makanya tahun 2025 itu adiknya Sutrimo itu dibantu bedah rumah oleh desa dari pusat Jakarta. Setelah 2 kali olah TKP di lokasi tempat tewasnya pegawai ex-Jampitsus Sutrimo, polisi belum mengungkap penyebab kematiannya. Pengamat kepolisian mendesak penyidik melakukan otopsi karena adanya kejanggalan dalam kematiannya. Teka-teki kematian Sutrimo, pegawai di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah, masih diselidiki polisi. 2 kali olah TKP dilakukan di sebuah klinik yang merupakan tempat Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri. Klinik kecantikan ini sudah lama kosong dan terletak tak jauh dari rumah pribadi mantan Jampitsus di kawasan Jakarta Selatan. Polisi masih memeriksa sejumlah bukti dan saksi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Melalui pesan tertulis, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan, kami juga memahami kekhawatiran serta pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat untuk memastikan penyebab meninggalnya saudara S. Kepolisian melakukan olah TKP kejadian perkara dengan melibatkan Puslap 4 dan serangkaian tindakan penyelidikan lainnya. Mantan Kabar Reskrim Susno Duaji menilai ada sejumlah kejanggalan dari kematian Sutrimo. Mulai dari keluarga yang tak mau melanjutkan proses hukum, tak ada otopsi pada jenazah, hingga tak ada informasi tentang sosok yang mengantarkan Sutrimo ke rumah sakit. Susno menegaskan penyidik Polri perlu melakukan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus. Untuk mengetahui penyebab kematian dulu. Nah, penyebabnya wajar apa tidak, ini sangat gampang untuk diketahui. Bagaimana? Yaitu dengan diotopsi. Bagaimana kalau sudah dikubur? Bisa digali. Untuk mengetahui ada atau tidak zat-zat yang berbahaya terhadap kesehatan manusia di dalam tubuh korban, di tempat-tempat organik seperti di lambung, di lever, di otak, jantung, dan lain-lain. Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus, ditemukan tewas di sebuah klinik kecantikan yang sudah lama tak beroperasi. Sutrimo tewas tak lama setelah ex-Jampitsus ditahan terkait dugaan kasus korupsi dan pencucian uang. Tim Liputan, Kompas TV. Kejaksaan Agung memeriksa 8 orang sebagai saksi untuk kasus dengan tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyebut ada 11 saksi yang dipanggil dalam pemeriksaan ini. Praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Saur Siagian mengatakan, Kejaksaan Agung harus kerja keras membuktikan bahwa mereka independen dalam menangani kasus yang menjerat ex-Jampitsus. Sementara pengamat hukum dan kepolisian Anton Carlian menduga kematian Sutrimo ada kaitannya dengan kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Berikut analisisnya. Menurut Anda seperti apa penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejagung terhadap kedua saksi ini? Ya, kita kan belum mengetahui persis apa detail isi daripada pemeriksaannya. Namun yang dibutuhkan sekarang dari teman-teman penyidik di Kejaksaan, karena sampai sekarang kan masih ada perdebatan bahwa sebagian kelompok praktisi hukum masih katakanlah
belum rela ini ditangani kejaksaan, bahkan mereka kemarin itu datang ke KPK untuk menarik. Maksudnya begini, teman-teman kejaksaan dituntut harus kerja keras membuktikan mereka independen. Artinya kerja-kerja kepolisian yang sangat cerdas menurut kita, terlepas kemudian ini diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Ini bukan saja beban kepada Jaksa Agung, tetapi mereka membuktikan bahwa mereka tidak akan menutup-nutupi kasus ini. Nah, oleh karena itu transparansi, misalnya kemarin sudah sangat kontroversial, kasus yang sangat serius seperti ini, misalnya Febri kemudian tidak diborgol, kemudian tidak dipakai yang standar, misalnya tahanan, ini membuktikan pesan kepada publik seakan-akan ada quote-quote ini nggak serius. Namun saya kira ini bukan saja pertaruhan kepada kejaksaan, tetapi pertaruhan kepada negara kita. Karena apa? Kasus ini bukan saja melibatkan katakanlah Kapolri, tapi ada Panglima TNI, tapi juga Presiden. Ini membuktikan kasus ini sangat serius. Nah, kita dorong teman-teman di kejaksaan, apalagi tim 9 ini harus bekerja total, transparan, dan juga harus betul-betul adil, Juno. Nah, untuk saat ini kan kita mengetahui bahwa Ferry Hongkiriwang dan juga Tan Kiang ini melalui dari kuasa hukum mantan Jampitsus menyatakan bahwa baru ada 2 sprindik untuk status tersangka dari Febri Adriansyah. Menurut Anda seperti apa bahwa ada 2 kasus lagi yang juga belum diungkap oleh pihak Kejaksaan Agung, dan ini apakah poin yang Anda maksud adanya konflik kepentingan? Nah, itu dia, kan kemarin itu kan sempat kontroversial ketika sore misalnya sempat ketika teman-teman di kepolisian sudah menetapkan beliau sebagai tersangka serta barang bukti, kemudian teman-teman di kejaksaan tiba-tiba merilis dia bukan tersangka tapi saksi, kemudian malam dianulir. Jadi banyak kontroversi. Nah, sementara kalau kita lihat dari kecepatan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian, sedemikian terukur, taktis, kemudian juga sangat akurat, ini mendorong, menginspirasi juga teman-teman di kejaksaan kecepatan bekerjanya tanpa katakanlah misalnya berisiko bahwa ini melanggar hukum, misalnya Tan Kiang. Kita sudah lama dengar nama ini misalnya. Tentu dari barang bukti yang ada, termasuk yang diberikan teman-teman di penyidik, mestinya ini juga mereka harus kerja keras membuktikan bahwa kalau memang sudah cukup bukti, barangkali sudah harus segera juga ditetapkan katakanlah untuk arah ke penyidikan. Itu saya kira juga harus didorong teman-teman penyidik di kejaksaan harus bekerja total gitu loh, Juno. Ya, sprindik pertama terkait dengan dugaan pemerasan dari PT Asabri, dan juga yang sprindik kedua tersangka dari Febri Adriansyah terkait dengan kasus TPPU. Menurut Anda seperti apa bahwa dari kuasa hukumnya menyatakan bahwa kasus TPPU ini harus mengacu pada predicate crime-nya. Nah, untuk saat ini seperti apa sebenarnya penyidik ataupun Kejaksaan Agung harus mengusut secara tuntas sudah mengetahui pokok perkara dari kasus korupsinya? Juno, saya kira memang kita kan bisa mengamati dari luar. Saya kira teman-teman penyidik kejaksaan sudah lebih cerdas apakah kasus ini katakanlah digabung atau dipisah antara predicate crime-nya dengan TPPU-nya. Namun dalam konstruksi kasus ini saya kira TPPU-nya langsung atau juga digabung tidak problem. Nah, saya tidak tahu karena kita bukan penyidiknya, Yuno, bagaimana strategik yang dilakukan oleh teman-teman kejaksaan. Menurut saya bahan mereka itu lebih daripada cukup. Karena teman-teman penyidik di kepolisian mengatakan TPPQ-nya kuat, bahkan ada 3 kasus yang mereka mention sebelumnya. Di samping Asabri, ada katakanlah PLN, ada juga yang menyangkut Krakatau Steel, ini juga harus didalami. Jangan-jangan predict crime soal ini sudah kuat gitu loh. Nah, makanya harus taktis, kemudian juga kecepatan itu jadi penting, sehingga publik jangan dibilang kok ini tiba-tiba permasalahan kita sprindik ini dibagi atau tidak dibagi, tapi publik menuntut bagaimana kasus ini betul-betul bisa diungkap. Karena apa? Kita akan dihebohkan misalnya. Saudara Febri Adriansyah menantang kita semua, bahkan kita semuanya. Dia bilang dia dikriminalisasi. Coba. Artinya bagaimana dia sangat pede, bukti yang sudah ditemukan di rumahnya, diakui itu di rumahnya, kemudian juga dia bisa tantang bahwa dia dikriminalisasi, apalagi pada saat dia ngomong itu, dia tidak menggunakan
seperti juga tahanan biasa pakai orange atau juga borgol. Apakah ada orang-orang di balik ini, Yuno? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman di kejaksaan. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Anton. Pak Anton, kita mengetahui bahwa tanggal 24 Juli Febri Adriansyah kemudian ditahan oleh Kejaksaan Agung dan kemudian dititipkan di rutan KPK. Namun sehari sebelumnya Sutrimo, mantan pegawai atau pegawai dari mantan Jampitsus ini ditemukan meninggal di depan sebuah klinik yang tidak jauh dari rumah Febri Adriansyah. Nah, untuk saat ini seperti apa sebenarnya menurut Anda pihak kepolisian dapat mengungkap terutama teka-teki ataupun juga kejanggalan dari kematian Sutrimo? Saya kira kematian Sutrimo ini pertama-tama kita harus mengkaitkan dulu. Apakah ada keterkaitan Sutrimo dengan masalah kasus FA ini? Nah, karena apapun juga dia adalah ada di rumah yang di Jakarta itu. Tentu saja kalau dugaan sementara yang bersangkutan ini ada keterkaitan, dugaan sementara. Kemudian yang kedua, kok kematiannya tiba-tiba, bahkan dikatakan bahwa kematiannya itu berbusa. Nah, kalau berbusa ini kan salah satu ciri utama kematian akibat racun itu adalah mulutnya berbusa. Kebetulan saya menangani ya Cak Munir dulu, ya, salah satunya berbusa dulu. Kemudian Mirna juga berbusa juga. Nah, ini adalah sebuah kematian yang tidak wajar. Sehingga di sini perlu kita dalami, perlu kita olah TKP. Di olah TKP inilah kita akan menemukan apa sebetulnya penyebab kematian Sutrimo ini. Kita bisa lihat wajar dan tidak wajarnya dari medical rekam jejak medisnya. Apakah yang bersangkutan ini punya penyakit yang misalkan jantung atau lain-lain? Ini kan katanya ini tidak ada gitu kan. Kemudian juga seandainya keluarganya tidak bersedia untuk diotopsi, karena memang untuk mengetahui penyebab kematian itu harus sekarang bukan otopsi lagi, ekshumasi. Ekshumasi itu apa? Eks itu keluar, humasi itu dari humus, tanah. Jadi harus dikeluarkan dari tanah alias harus digali kuburannya. Nah, setelah digali kuburannya baru diadakan otopsi. Nah, ini biasanya kalau keracunan ini ya masih dalam waktu seminggu lah. Pasti di lambungnya itu jelas akan terdapat racun apa yang menyebabkan kematian tersebut. Dan di sini yang paling utama, saya lihat juga tim lapor sudah datang, olah TKP juga sudah 2 kali dilakukan. Nah, di dalam olah TKP ini pun juga, mari kita sama-sama yang namanya di olah TKP itu ada yang disebut triangle evidence, yaitu ya bukti-bukti saksi TKP itu sendiri dan kemudian korban yang mengarah tersangka, ini semuanya itu akan menjadi barang bukti. Inilah triangle. Nah, di sini kita susuri misalkan siapa yang pertama kali membawa atau menemukan mayat ke rumah sakit. Karena ciri-ciri keracunan itu khas kan, misalkan muka merah, kemudian bibirnya itu menghitam atau kebiru-biruan, kemudian ada kejang-kejang dan lain-lain. Itu kan bisa dilihat minimal dari driver yang membawa itu. Kalau memang tidak ada. Dan kemudian mungkin kita juga bisa melihat pertama dari saksi. Dari saksi-saksi itu sebelum yang bersangkutan mati, berhubungan dengan siapa yang bersangkutan itu. Ini pun juga bisa dilihat dari digital forensik. Kalau beliau misalkan korban ini punya HP, pasti punya HP, kan itu bisa direkam. Berhubungan dengan siapa saja. Apakah ada ancaman-ancaman atau lain-lain, kan bisa. Kemudian Pak, setelah kejadian ini pulang kampung, ini ada apa penyebabnya? Kenapa tidak diam? Mungkin dia juga bercerita kepada keluarga, waduh
saya ini pulang kampung gini-gini. Minimal adalah jejak-jejak itu. Nah nanti begitu ke Jakarta, ketemu dengan siapa, nah ini kan bisa dijadikan saksi-saksi.